Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, risalah Islam yang abadi adalah pengutusan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perwujudan rahmat bagi segenap alam semesta, ya, demi kebahagiaan, kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia. Itu ditegaskan misalnya dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sama sekali tidak aku utus engkau Muhammad, dan sama sekali tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Tersurat dengan tegas bahwasanya memang risalah Islam yang terakhir atau kenabian terakhir ini memang untuk mewujudkan kemaslahatan, pancaran rahmah, kasih sayang Allah. Tugas mulia ini telah diemban, dilaksanakan, diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh sahabat yang mulia, dengan memfungsikan Masjid Nabawi sebagai pusat pembinaan mujahid dakwah, pengembangan masyarakat madani, serta pembangunan peradaban Islam yang agung. Masjid tentu saja adalah lembaga penjaga dan penegak nilai, membangun moralitas umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya. Berawal dari masjid, Al-Quran dan Sunnah Rasul diamalkan, ruh jihad dikumandangkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar diserukan, keadilan ditegakkan, serta kebenaran dan kemerdekaan dipertahankan. Berawal dari masjid juga berkembangnya masyarakat madani serta terwujudnya negeri sejahtera lahir dan batin. Masyarakat madani atau al-mujtama al-madani ini dipopulerkan istilah ini oleh Syekh Muhammad Najib Alatas, yang beliau definisikan dengan sangat singkat sebagai a religion-based society founded upon ethics and moral system of Islam. Batasan atau definisi ini beliau kemukakan dalam buku beliau Islam, The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality, diterbitkan oleh Angkatan Belia Islam Malaysia pada tahun 1976. Definisi ringkat tersebut tentu saja dapat dijabarkan sebagai sebuah masyarakat majemuk, ya. Masyarakat multikultural, multi etnis, multi religi, ya, yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip asasi Islam atau prinsip-prinsip dasar Islam dalam melindungi dan menghormati segenap warga, memajukan kesejahteraan lahir dan batin, mencerdaskan kehidupan dengan keadilan hukum, persamaan hak, toleransi, kontrol sosial, serta kemerdekaan beragama baik bagi warga non-muslim berdasarkan asas tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, ya. Dan itu penegasan surat Al-Baqarah, ya, la ikraha fiddin. Batasan tersebut jelas sejalan dengan cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini visi impian kaum muslimin sepanjang masa, ya. Visi tersebut sewaktu era Madinah sudah terrealisasi dalam wujud praksis negara Madinah yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta kaum muslimin muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum, ya. Kemajemukan masyarakat Madinah saat itu adalah masyarakat multikultural, multi etnis, multi religi, diikat oleh sebuah kontrak sosial tertulis, ya. Jadi ada kontrak sosial tertulis yang secara jenius atau secara jenial disusun oleh Rasulullah
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bermusyawarah dengan seluruh kepala-kepala suku, ya, baik mewakili kepentingan etnis dan religi warga negara Madinah pada umumnya yang non-Muslim maupun masyarakat Muslim, baik muhajirin maupun ansar. Kontrak tertulis tersebut merupakan sebuah konstitusi tertulis yang pertama kali di dunia. Jadi ini merupakan undang-undang dasar tertulis atau konstitusi tertulis yang pertama kali di dunia. Tentu ini berbeda dengan pelajaran pelajaran sejarah di sekolah, ya. Seringkali ini disembunyikan. Yang disampaikan pada kita di pelajaran kelas menengah maupun sampai perguruan tinggi, undang dasar tertulis pertama di dunia itu katanya Magna Carta pada abad ke-12 di Britania Raya. Padahal Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat undang-undang dasar tertulis pada abad ke-6, ya. Abad ke-6 peralihan, abad ke-6 ke-7, ya. Jadi 600 tahun sebelumnya, ya. Jadi ini penipuan fakta sejarah sebetulnya. Piagam ini, Piagam Madinah maksudnya, merupakan wujud kesepakatan antar berbagai etnis yang memeluk bermacam agama. Karena di dalam masyarakat Madinah waktu itu, selain Muslim, Muhajirin dan Ansar, ada Nasrani atau Nasara Koptik, imigran dari Mesir, kemudian ada Yahudi, terbanyak Yahudi memang. Kemudian waktu itu juga ada penyembah berhala, ya, baik animisme maupun dinamisme. Di dalam Piagam Madinah terkandung prinsip-prinsip dasar sebuah pemerintah negara. Melalui piagam ini diperkenalkan konsep ummah yang untuk menciptakan kohesi sosial, ya, memperkuat titik temu sosial, politik, dan ekonomi di antara berbagai kemajemukan masyarakat multikultural di Madinah. Dalam bingkai kesatuan umat itulah diletakkan prinsip-prinsip toleransi, keadilan, musyawarah atau syura, perdamaian, supremasi hukum, persamaan hak, partisipasi politik, kontrol sosial, kebebasan beragama, juga kemerdekaan dari kemiskinan dan rasa takut. Bahkan yang menarik ada sebuah pasal, yaitu pasal 25, itu menegaskan tentang prinsip kebebasan beragama, ya. Karena mayoritas itu Yahudi di Madinah, ditegaskan bunyinya itu bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Ini implementasi dari surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Barakallahu li wa lakum innahu huwal aliyyul qadir. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin Jumat yang berbahagia, maka setiap khotib Jumat dititipi, ya, wasiat salah satu rukun itu nasihat takwa, ya. Karena memang hanya dengan takwa kita bisa membangun masyarakat madani. Karena hanya dengan takwa kita mampu berlaku adil, termasuk keadilan terhadap warga negara kafir zimmi atau warga negara non-muslim. Pada dasarnya Islam memang, atau risalah Islam ditujukan pada kondisi masyarakat majemuk, ya. Khotib ingin mengutip salah satu ayat di surat Al-Hujurat, ya, yang menegaskan tentang bahwa memang risalah Islam ditujukan kepada masyarakat multikultural, ya. Bahkan ayatnya dimulai dengan ya ayuhan nas, ya. Artinya sekalipun ini ayat madaniyah yang biasanya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi khusus untuk ini turunnya di Madinah tetapi ditegaskan dengan ungkapan wahai seluruh atau sekalian umat manusia, ya. Ditegaskan sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jelas di sini ada hal yang sangat penting, ya. Pertama, doktrin persamaan hak bagi seluruh umat manusia. Makanya diundang dengan ya ayyuhan nas tadi, ya. Persamaan hak ini berlaku
tanpa melihat perbedaan kelompok, etnis, warna kulit, bahkan juga kedudukan, keturunan maupun agama. Dan yang kedua, penekanan doktrin pengakuan atas eksistensi atau keberadaan bangsa-bangsa maupun suku-suku ya. Bangsa di sana dipakai ungkapan su'uba, itu bentuk jamak, bentuk tunggal sya'bun. Kemudian suku itu dengan bentuk qabaila, yaitu bentuk jamak juga, bentuk tunggalnya qabilah. Keberadaan berbagai bangsa, berbagai suku, dan dengan sendiri juga berbagai budaya, ini diakui dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan untuk saling bertikai ataupun saling melecehkan, juga untuk saling menyombongkan, tetapi untuk saling kenal mengenal ya. Li ta'arufu tadi, saling kenal mengenal, dengan sendirinya akhirnya memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling melengkapi dalam sebuah masyarakat multikultural. Pada gilirannya ini akan menciptakan situasi saling menghargai dan juga saling sharing ya. Saling sharing, penyertaan penuh keselarasan. Kalau kita bisa istilahkan itu adalah mosaik atau bentuk negara damai sejahtera yang oleh seorang cendekiawan terkemuka Robert Pella itu di dalam buku beliau Beyond Belief dikomentari sebagai terlalu modern untuk ukuran zamannya ya. Jadi untuk abad ke-7 itu luar biasa bahwa ada masyarakat multikultural atau masyarakat madani dengan landasan wahyu dirintis oleh seorang nabi dibantu oleh sahabat Ansor dan Muhajirin, itu dikomentari terlalu modern untuk zamannya ya. Zaman jahiliyah, zaman sangat terbelakang, tiba-tiba ada ide yang sampai kiamat relevan dan sangat modern ya. Jadi konsep masyarakat madani di negara Madinah seyogianya atau seharusnya menjadi semacam blueprint sosial. Jadi kalau kita ingin mewujudkan masyarakat madani, kapanpun, dimanapun di belahan dunia yang manapun, maka acuannya adalah masyarakat madani di Madinah dengan pedoman piagam Madinah tadi. Nah, ironinya justru saat ini ya, pasca era Orde Baru, sepanjang reformasi bahkan yang sudah berlangsung 24 tahun lebih, kita sadari atau tidak, realitas sosial, politik, ekonomi di Indonesia itu telah merontokkan atau meruntuhkan segenap tatanan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia justru pada sendi utamanya, yaitu kemajemukan sebuah masyarakat multikultural, multireligi dan multi etnis ya. Betapa bangsa ini sekarang terbelah ya. Akan muncul istilah cebong dan kampret, pelabelan kadrun. Kadrun itu penghinaan luar biasa ya, kadal gurun secara sewenang-wenang, perlakuan hukum diskriminatif, membanjirnya fitnah, tuduhan yang sering muncul, tuduhan anti NKRI, tuduhan radikal, lalu tuduhan pelabelan terorisme terhadap sebagian ulama dan sebagian kaum muslimin, lalu juga pembulian simbol-simbol keislaman, membanjirnya proyek-proyek mercusuar yang lebih mementingkan interest kepentingan oligarki dan bukan kepentingan rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenyataan pahit ini harus ditambah dengan menggunungnya hutang luar negeri. Justru di tengah korupsi yang merajalela baik di jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif ya. Jadi ini sebuah fakta tidak bisa ditutupi. Korupsi merajalela di pilar baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan saat ini ya, setelah terpapar wadah pandemi Covid nyaris 3 tahun lebih, jumlah rakyat Indonesia yang fakir dan miskin jumlahnya dengan kriteria World Bank jumlahnya 115 juta orang. 115 juta orang. Sebuah angka yang sangat memprihatinkan ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi sekaranglah saatnya dakwah Islam harus fokus ke berbagai aspek fundamental ya. Kalau kita sering menyebut perwujudan tauhid itu ada 2, dakwah bilisanil maqal dengan dakwah bilisanil hal ya. Dakwah bilisanil maqal itu dakwah melalui perantaraan kata-kata. Dan bentuknya yang paling pokok saat ini dibutuhkan nahi mungkar. Keberanian untuk menyatakan nahi mungkar. Sementara dakwah bilisanil hal itu dakwah melalui perantaraan keadaan atau kondisi.
Maka berbentuk yang paling relevan sekarang adalah pengamalan filantropi secara sungguh-sungguh ya. Filantropi Islam itu zakat mal, infak, sedekah, lalu sedekah jariah atau wakaf ya. Jadi hendaknya para kader dakwah Islam menjalankan prinsip dakwah yang penuh keadilan, kebajikan dan kasih sayang terhadap sesama warga bangsa ya. Tegasnya ya, perlakukan semua manusia dengan kebajikan dan kasih sayang. Walaupun mereka tidak mengakui kebenaran Islam dan juga tidak memeluk Islam. Maksudnya warga negara kafir zimmi, warga non-muslim, selama mereka tidak menghalangi dakwah Islam, tidak memerangi para penyeru dakwah Islam, serta tidak menindas dan mendolimi kaum muslimin, para pemeluk Islam. Ya. Kemudian, keluarkanlah zakat harta bagi semua muzaki. Ya. Keluarkan zakat mal, zakat harta, galakkan di luar zakat harta itu infak, sedekah dan wakaf dalam semua bentuk mauquf alaih, berupa program-program nyata pemberdayaan fakir miskin agar mereka bisa lolos dari jeratan kefakiran dan kemiskinan. Tentu semoga ya dengan langkah-langkah konkret semacam ini yang simpatik dan empatik, kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka pintu-pintu keberkahannya dengan rahmat dan kasih sayangnya. Tentu semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua langkah dan upaya kita semua dalam mengembangkan masyarakat madani menuju terwujudnya negeri yang sejahtera lahir dan batin ya. Badatun thayyibatun warabun ghafur di Indonesia ya. Baiklah, kita akhiri khutbah singkat ini dengan menundukkan hati dan wajah kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh permohonan ampun yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan pemelihara kami, tasbih kami bergelimang syahwat, hati kami pun tidak bersujud hatta ketika sedang tahajud. Allahumma Rabbana, ya Allah Tuhan pemelihara kami, dosa kami laksana bilangan pasir di gurun, kesalahan kami kian hari kian menggunung, sementara umur kami kian hari kian berkurang. Betapa mungkin kami sanggup memikulnya. Allahumma Rabbana, kami semua sadar bahwasanya taman surga Firdaus tak pantas bagi kami, namun kami juga tak sanggup menanggung derita api neraka. Oleh karena itu berilah kami taubat, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun, yang sangat suka menerima taubat hamba-hambamu. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.